Selamat malam semuanya. Selamat datang di Zoom kali ini di kelas Creating My Life. Sebelum saya mulai, saya ingin menceritakan sedikit mengenai kelas Creating My Life. Jadi kelas ini sebenarnya diprakarsai oleh Dr. David dan saya. Tujuan utama adalah untuk menyebarkan awareness di Indonesia pada umumnya dan khususnya dan dunia pada umumnya. Jadi kelas CML itu untuk saat ini kita mempunyai 3 pembicara, yaitu Mbak Rina salah satunya, Dr. David, dan Pak Yudi. Kemarin kita punya kelas bersama Pak Yudi dan Dr. David. Malam ini kita punya kelas bersama Mbak Rina dan Dr. David. Ya. Oke, tolong disadari bahwa ini adalah bukan kebetulan. Semuanya memilih kelas ini karena kita memilih untuk lebih berkesadaran. Ya, awareness. It is very beautiful. Oke, kita akan mulai. Monggo Mbak Rina, monggo dokter. Ya. Kita bisa mulai kelas malam. Saya sambil streaming dulu ke Facebook ini bentar ya. Yes, silahkan. Oke, hai, selamat malam semuanya. Tetap semangat pagi. Semangat pagi. Ya, boleh malam tapi semangatnya tetap harus semangat pagi. Oke, hari ini malam minggu, yang milenial mungkin sudah keluar-keluar ya, bersama TTM-nya masing-masing. Ini kita malam minggu seru saja, berbincang-bincang di sini. Mengupas tuntas mengenai kesadaran, mengenai awareness di acara kelas Creating My Life yang akan dibawakan oleh Dr. David, di mana mengangkat judul Adapt to Change. Jadi saat ini, apalagi di era pandemi yang sudah kita jalanin selama 1 tahun 7 bulan, nggak berasa gitu ya. Itu adapt to change ini tentunya diperlukan banget gitu bagi kita semua. Nah, untuk apa dan bagaimana adapt to change, monggo Dr. David, kami persilahkan. Thank you. Kita hari ini bicara tentang sesuatu yang sudah kadung nyemplung. Jadi kalau ditanya adaptasi buat apa, ya ini kita sudah ngerasain namanya 2 tahun di dalam pandemi ya. Terus kalau ditanyain apalagi yang mau diberubah, nah hidupnya sudah enak belum? Masih punya cita-cita hidup yang didambakan seperti apa dan nggak kesampaian nggak? Rumah tangganya sudah happy nggak? Bisnisnya sudah happy nggak? Melejat naik atau melejat turun nih kena pandemi? Dan sekarang kita akan bicara tentang bagaimana memanfaatkan tools dari Access Consciousness dalam upaya untuk beradaptasi dan berubah. Jadi pertama kali yang saya ingin sampaikan adalah apakah kita sudah mulai belajar menggunakan pikiran kita dan menggunakan power yang kita miliki, dan apakah kita sudah tahu cara pakainya? Karena hidup ini gampang. Dari semua kitab-kitab lama sudah ditulis kunci-kunci, kisi-kisi, contekan, dan jawabannya sekaligus. Mintalah, maka akan diberikan. Ketuklah, maka akan dibukakan. Pertanyaannya, sudah mulai ngetuk belum? Atau jangan-jangan tiap hari ada duit, langsung cari kayu terus diketok, tok, 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 tok. Ada masalah, terus cari kayu diketok, tok, 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 gitu. Itu namanya jadi burung peck bird, yang suka patuk-patuk kayu itu, woodpecker. Sementara arti dari mintalah, bertanyalah, itu adalah live as questions. Pernah nggak kita belajar untuk bertanya pada diri kita sendiri? Dan jangan terjebak dengan logika ataupun cari jawabannya. Alam ini begitu hebat dan begitu indah. Semuanya dipersiapkan. Tapi di-trigger nggak? Nah, caranya kita men-trigger adalah dengan bertanya. Ask and you shall receive. Ketuk, maka akan dibukakan. Nah, pada saat kita ngalamin masalah, pada saat kita terjebak dengan problem, apakah kita sudah mulai menggunakan questions untuk hidup ini? Dan berapa dari kita yang bukan malah bertanya, malah terjebak dengan mengeluh. Duh, kenapa ya pandemi, aku nggak bisa keluar.
Padahal kalau mau keluar tinggal nanya, gimana caranya aku bisa keluar? Apa yang diperlukan agar aku bisa keluar? Dan automatically alam semesta akan ngasih jawaban. Surat vaksin. Oh, oke, surat vaksin. Gimana caranya aku dapat surat vaksin 1 dan surat vaksin 2? It's so simple. Walaupun badan kita sehat dan segala macamnya, tapi kalau nggak ada surat vaksin 2, mau terbang kemana-mana sulit, mau ngapa-ngapain sulit, dan akhirnya jalan darat, terus sakit punggung, terus berobat ke klinik. Aduh, saya sakit punggung gara-gara jalan darat 8 jam sampai 12 jam. Padahal kalau kita bertanya, bagaimana caranya jalan-jalan ke Bali dengan ease? Bagaimana caranya aku bisa naik pesawat terbang dengan mudah? Maka jawaban-jawaban dari semesta ini akan terus berdatangan ke kita. Tinggal kita lihat dan pilih mana yang mau dipilih, mana yang mau dicari. Nah, sebagian dari kita suka mikirnya balik lagi jatuh ke logis. Masa iya sih? Gitu. Emang otak cara kerjanya segampang itu? Kalau iya emang kenapa? Kalau enggak emang kenapa? Dan bagaimana bila memang alam semesta ini menciptakan kemudahan, tapi kita ini udah terdogma. Kalau nggak sulit itu nggak berharga. Nah, akhirnya semua ini dipersulit. Nggak dibikin gampang, malah dibikin tambah sulit, tambah susah, tambah capek, tambah berat. Nanti kalau dapat seucrit langsung senengnya luar biasa. Karena sesuai dengan program awal, bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Nah, sekarang kalau kita pengen tahu bagaimana cara otak kita bekerja, coba bermain dengan questions. Ya, ini bagaimana cara kita menganalisa otak kita sendiri dan bagaimana cara kita menyadari bagaimana sih caranya alam ini bekerja. Ya, saya kasih satu question sederhana dan pas jamnya di jam makan. Jadi saya akan bertanya, malam ini mau makan apa? Dan coba sadarin pikiranmu, apa yang muncul di alam pikiranmu. Ada banyak ayam dan segala bentuk berterbangan, sapi dengan segala resepnya berterbangan, ikan dengan segala rasanya bermunculan, ting-tung, resto ini, makanan itu, makanan ini, dan segala macamnya. And that is the power of questions. That is the power of questions. Pada saat kita bertanya, maka alam semesta yang akan menjawab. Dan kita selalu milih susahnya. Kita yang bertanya, kita yang sibuk cari jawaban. Muter otak pikir jawaban. Padahal Albert Einstein pernah berkata, kalau aku diberikan waktu 1 jam untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka 55 menitnya aku akan berpikir untuk mencari pertanyaan yang paling tepat. Dan 5 menit untuk menyelesaikan jawabannya. Jadi artinya, bagaimana bila kita bisa belajar menggunakan otak kita sesuai dengan fungsi dan keunggulan dan kekuatannya? Live as questions. Hidup itu bertanya. Hidup itu selalu bertanya. Dan izinkan semesta yang jawab. Saya suka bilang di kelas, gak usah repot. Hak kita sebagai manusia tuh enak banget. Kita cuma minta, Tuhan yang kirim. Kita cuma mintanya, Tuhan yang jawab. Kita cuma nanya, Tuhan yang cariin. Kita cuma nanya, Tuhan yang siapin semuanya. Dan berapa dari kita yang bersedia receive dari Tuhan? Dan berapa dari kita yang sulit receive dari Tuhan? Karena dogmanya banyak. Karena nggak sesuai dengan definisi. Kalau nggak dari atas, bukan dari Tuhan. Kalau dari kanan, namanya dari tetangga. Kalau dari kiri, namanya dari selingkuhan. Kalau dari belakang, namanya dari setan. Padahal Tuhan tidak bisa didefinisikan. Jadi akhirnya pada saat kita menggunakan otak, kekuatannya dijadikan batas dan limitasi, itu akan jadi amat sangat kuat. Pertanyaannya, mau diajari hidup yang happy dan gampang? Atau mau terus menciptakan penjara biar hidup ini kayak drama Korea, berseri-seri tiada sambung, nyambung ke cerita cucu-cucunya, another episode baru. It's a choice. Ya. Dan pada saat kita bersedia menciptakan sebuah pilihan karena kamu memang punya desire untuk itu. Desire itu seperti, kalau sudah lupa kisahnya, kira-kira seperti pada saat melihat
pasanganmu di hari pertama, terus kamu lihat, kece, keren. Gimana caranya aku mendapatkan dia? And that is the beautiful questions yang kita gunakan di awal kehidupan. Dan kemudian kita nyari akal gimana caranya bunga bisa nyampe ke sono, gimana caranya surat cinta bisa masuk sampai sono, gimana caranya PDKT, gimana cara ngedeketin papihnya, gimana cara ngedeketin mamihnya, gimana cara ngenalin dia semua-muanya dengan questions. Tapi kita lakukan itu secara nggak sadar karena terdorong oleh hasrat, karena terdorong oleh desire, kegairahan. Dan saya selalu bertanya, gairah hidupmu apa sih? Jangan-jangan kamu sudah lupa tentang hidupmu sendiri. Jangan-jangan kita menjalani kehidupan ini totally check out. Ya, yang penting adalah besok mah gimana besok. Yang ditanya gairahnya apa, ya kalau dapat ya boleh, enggak ya enggak apa-apa. Itu mah bukan gairah. Gairah itu benar-benar punya power gede, punya energi yang luar biasa. Makanya saya suka nanya, ayo tanya dirimu sendiri, gairahmu apa sih? Makanan yang kamu suka tuh apa sih? Baju yang kamu suka tuh apa sih? Style bodymu yang kamu suka nih apa sih? Rambut model mana? Model ayam jago atau model kwek-kwek atau model berkembang lebar tiang layar berkembang sepanjang masa atau model apa yang kamu suka? Mana yang bikin kamu happy? Mana yang bikin kamu ngerasa wow? Mana yang bikin kamu ngerasa I'm so beautiful and I'm so handsome? Berapa dari kita yang menciptakan gairah untuk diri sendiri? Kita selalu jatuh cinta sama orang lain, tapi hadiah terindah dari Tuhan untukmu tidak dicintai. Artinya diri sendiri. Berapa dari kita yang nggak pernah bersyukur dan berterima kasih dikasih badan lengkap? Mau kalau udel ke bawah nggak ada? Ayo. Mau kalau jempolnya nggak ada? Atau jempolnya ekstra 3? Ayo. Mau kalau tangannya cuman sepotong pentil ujung doang? Jadi cuman cerit kecil doang, nggak jadi semuanya. Atau mau kalau badannya penuh dengan problem dari lahir dan kecacatannya? Makanya bersyukur. Dan pada saat kita mulai belajar bersyukur, yang kita minta adalah, ayo belajar mencintai diri sendiri. Mulai dari kapan jiwa babu itu dikembangkan? Mulai dari kapan kita ini sudah align dan agree, setuju dan sepakat bahwa hidup itu harus, saya tekankan harusnya, harus melayani orang lain, melayani orang lain dan jadi pelayan untuk orang lain. Ya, nggak salah kalau pilih jadi pelayan, nggak salah kalau memilih, tapi kalau pakai harus jadi masalah. Jelas ya? Jadi yang saya tekankan adalah harusnya. Jadi pada saat kita belajar untuk mencintai diri sendiri, nanti kita akan keluar dari jebakan keset semesta. Keset semesta itu pokoknya apa-apa yang salah aku. Apa-apa harus aku. Semua yang terjadi dalam kisah hidupku ya pasti aku. Nah itu namanya keset semesta dan babu semesta. Jadi kalau kita mulai belajar mencintai diri sendiri, maka kita akan belajar untuk bilang, aduh maaf, yang ini aku nggak suka. Aduh aku suka banget sama yang ini. Aduh boleh nggak kita pindah tempat? Aku nggak nyaman di sini. Boleh nggak aku mau yang itu? Boleh nggak aku makan yang ini? Boleh nggak kita makannya yang berbeda aja biar aku bisa ikut cemal-cemil sama kamu? Dan bagaimana bila mencintai diri sendiri itu boleh? Gak ada yang salah, mencintai diri sendiri itu menyenangkan, sangat-sangat happy, dan kita boleh kok mencintai diri sendiri. Gak ada yang marah dengan mencintai diri sendiri. Emang yang kerja siapa? Badanmu. Yang capek kerja siapa? Badanmu. Terus badanmu gak boleh di-reward. Kan lucu. Berarti artinya selama ini kita bekerja cuma jadi babunya orang lain doang kan? Diri sendirinya di-skip, check out. Nggak ada, nggak pernah di-reward. Jadi kalau makan, terus kepengen, aduh roti yang itu mahal tapi enak. Nggak boleh. Tapi beliin buat orang lain boleh. Itu kekonyolan-kekonyolan yang sering kita ciptakan.
Dan akhirnya kita nggak menikmati hidup sendiri, kita terjebak dalam penjara diri sendiri, kita yang bikin diri sendiri itu menderita, dan kita yang mewek sendiri di ujung-ujungnya. Dan lucunya, nggak sadar kalau semuanya itu adalah ciptaan diri sendiri. Makanya saya ajak, ayo adapt, ayo change. Kalau nggak works buat kamu, kalau nggak happy buat dirimu, kenapa diulang? Kenapa terus-menerus di area itu? Kenapa ngulang pilihan yang sama lagi dan sama lagi dan sama lagi? Ibarat kalau dalam dunia kartun itu, mau masuk rumah, pintu nggak dibuka, jalan terus, jadi kepala kejeduk pintu, jeder. Terus habis itu maju lagi, jeder. Terus habis itu maju lagi, jeder. Habis itu maju lagi, jeder gitu. Terus orang lain bilang, itu pintu belum dibuka loh. Iya, tahu. Terus maju lagi, jeder gitu. Orang lain bisa lihat betapa lucunya pilihan hidupmu. Betapa konyolnya jebakan mentalmu. Tapi diri sendiri berkaca melihat jebakan mental yang diciptakan sendiri, itu pengalaman saya sulit. Pengalaman saya butuh latihan, butuh sebuah metode yang pas untuk dirimu, yang tepat untuk dirimu. Agar kamu bisa lihat, oh, ini penjara mentalku. Sekarang aku mau cabut, aku mau buang, aku mau batalin semua ini. Aku mau pilih yang lain sekarang. Jadi kamu bisa tahu, oh ini pintu ya. Oke, dibuka, kuncinya dibuka, pintunya dibuka, baru kita masuk. Dan ini gampang, nggak sulit. Kenapa saya bilang gampang? Arsiteknya kamu, yang pegang kunci kamu. Kuncinya yang nyembunyiin kamu sendiri. Yang ciptain penjara mentalnya kamu. Yang bikin sistem yang paling tahu titik lemahmu kamu. Dan yang bisa bongkar tuntas cuman kamu. Saya cuman bisa nunjukin di situ loh kuncinya. Di situ loh kuncinya. Ayo dibuka nih penjaranya. Di situ loh kuncinya. Tapi saya tidak punya kuasa atas badanmu. Kamu berkuasa atas dirimu sendiri, apapun pilihanmu. Jadi pada saat kita udah mulai, sudah muak dengan problem ini, saya mau berubah. Maka dengan cepat sekali perubahan itu akan muncul. Pertanyaannya adalah, apakah saya masih mencintai drama Korea berjilid-jilid dan berdarah-darah ini? Karena kalau masih cinta, itu kunci akan disembunyiin makin rapat, makin hidden, dan makin sulit dicari. Dan lucunya, kamu sendiri yang nyembunyiinnya. Jadi coba cek ke dalam dirimu sendiri. Apakah hidupmu sudah happy? Apakah ini kehidupan yang kamu dambakan? Apakah ini relationship yang kamu dambakan? Apa ini money source income yang kamu dambakan? Apakah money source income-nya kamu limit hanya boleh satu? Atau kamu kasih dia kebebasan boleh datang dari manapun saja? Dan apakah kebahagiaan kamu patokkan di suatu hal atau tempat tertentu? Aku bahagia kalau ada kamu. Artinya kamu tidak ada, kamu sedih. Aku bahagia kalau di rumah. Artinya rumahnya tidak ada, kamu sedih. Artinya pada saat jalan-jalan, kamu sedih. Karena kamu nggak di rumah, kamu di hotel. Aku bahagia kalau ada uang. Artinya kalau lupa belum ngambil ATM, langsung sedih. Jadi artinya apakah selama ini kita sadar dengan bagaimana kita menggunakan dan menata pikiran kita? Live as questions. Ya, dan love yourself first. Kapan terakhir kali kamu mencintai dirimu sendiri? Kapan terakhir kali kamu menikmati reward atas semua kehidupan yang sudah kamu jalanin? Nggak usah jauh-jauh deh. Tahun ini udah nge-reward apa buat dirimu? Tahun ini udah milih apa untuk menyenangkan hatimu, menyenangkan badanmu, menyenangkan dirimu? Tahun ini udah membuat pilihan untuk diri sendiri belum? Atau selama ini ya terpaksa dipilih karena istri, atau ya terpaksa harus begini karena anak, atau ya terpaksa harus pilih ini karena suami. Bersedia nggak bulan ini aja? Ayo belajar memilih untuk dirimu sendiri. Pakai baju yang kamu suka, pakai parfum yang kamu suka, makan yang kamu mau. Kalau badanmu pengen disentuh, cari spa, cari pijit. Kalau kamu pengen disentuh sama pasanganmu, bilang sama pasanganmu, aku pengen disentuhnya gini loh. Gitu. Ngomong. Nggak salah kok ngomong. Aku nggak suka loh ditoel-toel begini. Ngomong. Aku sukanya tuh dipeluk kayak begini loh. Ngomong.
Kapan terakhir kali kita berani ngomong untuk diri sendiri? It's so simple, ya. Dan kemudian lihat dunia ini sebagai sebuah interesting point of view. Artinya, apapun dalam kehidupan ini itu, jangan dibikin makin berdrama dan jangan dibikin makin hiperbola. Api itu membakar dan api itu panas. Ya, see it as it, yaitu api. Ya begini. Tapi kalau kita bikin hiperbola, wih itu api loh ya, banyak loh asapnya bisa di mana-mana itu kamu kalau kena tangannya luka bakar loh. Nanti kalau kena api itu bahaya loh, nyawa bisa mati. Nanti bisa rumah kebakaran semua. Padahal yang dihadapin adalah foto api. Akhirnya kita bingung sendiri kan, hah? Foto api, kok responnya berlebihan gitu banget sih? Gitu. Tapi ini loh hidup kita kayak begini. Kalau kita makin mendramatisir, kalau kita makin bikin solid semuanya, maka semua hal yang sepele akan jadi sangat berat. Saya punya pasien yang unik-unik. Cuman gara-gara nggak dielus doang, ngemuknya sama minta cerai. Ternyata buntut-buntutnya cuman pengen dielus. Kebayang nggak perceraian alasannya nggak pernah dielus? Ayo, kalau saya jadi jaksa dan hakimnya, saya pasti bisa melotot, hah? Maksudnya apa ya? Gitu. Tapi ada loh di pasien. Dan bagaimana bila kita belajar melihat semuanya itu menarik. Tiap orang beda. Rambut saya beda. Badan saya beda. Kulit saya beda. Selera saya beda. Aduh, udah double sekali lain yang dibandingkan si Eric. Iya, Bu Leni. Tak mute ya. Nah, dan pada saat kita belajar untuk melihat semuanya ini sebagai sebuah perbedaan, atau melihat semuanya ini sebagai sesuatu yang menarik untuk dilihat dan dinikmati, maka gak ada lagi yang namanya kubu baik dan kubu benar. Kubu salah, kubu benar, kubu baik, kubu buruk, kubu sakit, kubu nggak sakit, kubu bahagia dan kubu nggak bahagia. Itu akan mereda dengan sendirinya. Akan lebih mudah dengan sendirinya. Ya, jadi kita melihat semuanya sebagai interesting point of view. Oh iya, menarik. Dia sukanya makan mie sama nasi ditambah kentang. Ya, saya nggak suka. Saya maunya jagung rebus atau nasi dengan ikan dan sayur atau sayur sama daging aja. Dan nggak apa-apa. Dan memang ada orang yang masih pengennya makan nasi tambah mie sama roti. Nggak apa-apa juga. Ya, ada orang yang minum teh panas pakai es. Ada juga yang minta teh dingin, tapi airnya mesti panas dulu. Ada juga yang minta kopi harus mendidih dulu, baru kopinya nggak bikin kembung. Kalau mendidihnya udah kelamaan lewat 1 menit, 2 menit, aku pasti kembung. Dia bisa bilang, aku pasti kembung. Jadi akhirnya dia menciptakan semuanya dalam hidupnya itu rumit. Didramatisir semuanya. Dan bagaimana bila hanya dengan sebuah sudut pandang, oh iya, dia maunya begitu, aku maunya begini, dan nggak apa-apa. Dia sukanya begitu, aku sukanya begini, juga nggak apa-apa. Oh dia memang hobi dengan pertengkaran, aku mah suka yang damai, nggak apa-apa juga. Dan pada saat kita bersedia melihat semuanya sebagai yang menarik, oh seru ya, kalau bumi ngasih sinyal, kepalaku migrain. Oke, langsung migrainnya hilang. Oh seru ya, dia bisa marah-marah kayak begitu ya. Langsung kita nggak sakit hati. Oh lucu ya, dia kalau marah itu bentak-bentak ya. Kita langsung plong. Kita nggak ngerasa kayak dibentak-bentak sama orang. Lucu ya, dia kalau ngambek itu malah ngomel-ngomel. Maka kita nggak akan ngerasa, ini orang senewan kenapa ya, salah gue gitu? Enggak. Kita bisa melihat berbagai macam kelucuan orang pada saat kita tidak menciptakan kubu benar dan kubu salah. Jadi cara mindset-nya adalah melihat sebagai semuanya adalah sebuah sudut pandang yang menarik aja. Dan pada saat kita bisa hidup sebagai sebuah pertanyaan, always be the questions, mencintai diri sendiri, dan juga melihat semuanya sebagai sebuah sudut pandang yang seru, maka apapun bencana yang muncul dalam kehidupanmu, kamu nggak akan pernah stuck.
kamu akan selalu menemukan jalan keluar seperti begitu banyak orang-orang hebat di luar sana. Kenapa di zaman pandemi semua ngeluh nggak bisa cari kerja, nggak bisa jualan, nggak bisa dapat uang. Tapi ada beberapa perusahaan besar dan banyak perusahaan besar sekarang yang justru omsetnya berlipat-lipat luar biasa. Dan kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka bertanya, waduh pandemi, aku nggak bisa keluar. Berarti orang-orang lain juga nggak bisa keluar. Gimana caranya aku beli mie goreng ya? Aku lagi pengen mie goreng. Berarti orang-orang luar di sana juga ada yang pengen mie goreng tapi nggak nyampe. Oh, peluang bisnis. Tak anterin mie gorengnya ke rumah. Dan that is a question. Dan bagaimana bila kita bersedia untuk selalu bertanya, waduh kerjaanku terhenti. Apa yang bisa aku lakukan? Gimana caranya orang ini ketemu dengan kita? Orang yang cari barang ini ada di mana? Siapa? Dan kenapa mereka nggak bisa ke sini? Kenapa mereka nggak bisa belanja? Mereka sekarang mainnya jempol. Oke, sekarang gimana barangku ini bisa ketemu sama si jempol? Masukin ke market shop. Iklan di market shop. Ada banyak hal yang kita bisa selalu menemukan jalan keluar. Apabila kita bersedia untuk bertanya. Dan nggak susah. Tapi pola itu dilatih. Jadi kalau lupa, tulis di tembok, tulis di laptop, tulis di handphone sebagai screensavermu. Live as questions. Dan selalu biasakan untuk bertanya dan ngelatih anak-anak kita untuk selalu bertanya. As a simple questions. Makan siang mau makan apa? Nggak jawab, nggak usah disiapin makan siang. Bisa nggak? Ajari mereka untuk mandiri. Ajari mereka untuk berpikir, memilih, beradaptasi, dan berubah. Karena pada saat kita nggak menyadari itu dari masa kanak-kanak, dan kita cuma nyiapin, anak-anak ini kehilangan resilience-nya. Mereka nggak mampu berubah, mereka nggak mampu beradaptasi, mereka nggak mampu mengemukakan keinginannya dia sendiri. Akhirnya, pada saat dewasa dan dilepas di lapangan, mereka akan berharap dunia ini nyuapin mereka. Dan pada saat dunia nggak nyuapin mereka, mereka akan terjebak dengan silent stress. Dan siapa pembuatnya? Kita. Kita yang didik mereka seperti itu. Kita yang nggak pernah membiarkan mereka bertanya. Kita yang menghentikan mereka dengan ability mereka bertanya pada saat kita kecil. Aduh, anak kecil jangan banyak nanya deh, diterima aja. It's not good parenting. Ya, anak kecil bertanya, it's good, otaknya jalan. It's good, they live. They have IQ, they have EQ. It's good, it's a good sign. It's a good sign of smart people. Dan jangan dibunuh, jangan dimatikan. Gak boleh banyak tanya. Anak kecil nanyanya banyak, itu tidak boleh. Ya, dan biasakan dari membuat pilihan sehari-hari yang gampang aja. Makan pagi, makan siang, dan makan malam. Bebaskan dirimu dan jadikan dirimu tuan putri di rumah. Pagi mau makan apa? Nggak dijawab. Berarti tugasmu nggak ada. Beres kan? Bersedia nggak? Ayo. Atau jiwa babumu menghasrat dan menggebu-gebu. Aduh, nanti kalau anak-anak nggak disiapin makan, nanti mereka sekolah gimana? Nanti mereka kalau nggak makan pagi, nanti mereka sakit seperti apa? Dan bla 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 bla. Ya, berani nggak ajarin mereka mandiri dari kecil? Mandiri itu dilatih loh. Mandiri itu bukan didapat setelah kamu married atau ujuk-ujuk ketemu dengan laki-laki lain, ujuk-ujuk membina sebuah rumah tangga atau aku mandiri, I'm sudah nikah. Enggak loh. Mandiri itu parenting loh, dilatih dari kecil. Enggak mandi-mandi, tanya, mau mandi jam berapa? Questions. Nah, pulang-pulang, nanya, mau pulang jam berapa? Jam 9 mami gembok, kamu tidur di luar ya. Mau makan pagi? Tanya, mau makan pagi apa? Nggak jawab, nggak usah siapin masakan. Nanti kalau mereka tanya, lah tadi ditanya nggak jawab. Ya kamu cari sendiri makananmu. Nggak jawab artinya nggak kan? Bersedia nggak kita untuk mendidik mereka? Bersedia nggak kita untuk be the questions itself? Emang nggak gampang. Ya, emang nggak gampang.
Tapi pada saat nanti anak-anak itu jadi, yang happy kamu, yang bangga kamu, dan yang proud terhadap dirimu sendiri kamu lagi. Dan mereka akan sangat berterima kasih karena mereka mandiri. Dan itu pola. Kita yang ajarkan polanya. Ya, jangan nanti seperti pasien-pasien saya di klinik. Bapak ibunya diabetes, anak-anaknya semua jadi diabetes. Karena pola camilannya jam 9 pagi nyamil pagi, jam 11 siang nyamil siang, jam 1 siang makan siang, jam 3 snack sore, jam 5 snack sore, jam 7 makan malam, jam 9 snack malam. Gimana nggak diabetes atau pola makannya kayak begitu? Itu isi kulkas dimakan seharian penuh, ya pasti jadi penyakit lah. Dan kalau pola itu yang diturunkan dan mereka jadi sakitnya mirip-mirip semua, ya nggak heran. Karena diabetes, hipertensi, dan stres itu pola. Bagaimana caranya kamu handle stres di rumah? Mendramatisir. Lagi nggak ada uang, nanti kita makannya susah, dan segala macam, stres, terus nyentor marah-marah. Jadi akhirnya nanti kalau anak-anak mulai sekolah, beban stresnya tinggi, PR-nya banyak, terus kamu salah Noel, mereka langsung nyembur, dor, terus kamu marah. Kurang ajar ya jadi anak, sama orang tua marah-marah kayak begini. Padahal contohnya ya kamu. Anak cuma bisa niru loh, anak cuma bisa lihat gurunya di rumah loh, dan guru yang paling sering dilihat adalah yang di rumah loh. Ya, jadi pada saat kita bersedia untuk bertanya, apakah aku menjadi sahabat untuk anak-anakku? Maka kamu akan mulai berpikir panjang. Apakah aku melihat diriku sebagai sebuah aset? Apakah aku melihat diriku sebagai sebuah hadiah? Apakah aku melihat diriku sebagai sebuah potensi? Atau aku merasa diriku sebagai sebuah beban? Harus ini, harus itu, wajib ini, wajib begitu, gak boleh begini, gak boleh begitu, mau lakuin ini takut, mau lakuin itu gak mampu, mau berbuat ini takut, mau jalanin hal baru bingung. Mampus deh. Semua jalan ke Roma ditutup semuanya oleh diri sendiri. Terus habis itu ngeluh, Tuhan, kenapa hidupku kau berikan seperti ini, Tuhan? Kata Tuhan, salahmu dewe, hoi. Itulah indahnya kebebasan yang diberikan oleh Tuhan. Kamu bebas nutup jalanmu sendiri dan kamu bebas menciptakan jalan tolmu sendiri. Pertanyaannya, dipakai nggak jalan bebasnya ini? Atau sengaja bikin jalan tutup terus kemana-mana? Saya di kelas questions, ya pernah ada satu kejadian lucu, di mana questions yang dicari adalah questions yang ditutup. Jadi ibarat kalau kita masuk ke kompleks perumahan di zaman PSBB, itu mampir ke pos satpam, terus nanyanya gini, Pak, misi Pak, selamat malam. Ini portal yang ditutup sebelah mana ya Pak? Saya mau keluar Pak, saya mau keluar. Saya pengen tahu portal yang ditutup yang di mana. Dan berapa banyak dari kita yang menggunakan pertanyaan seperti itu? It's a questions. It's a good questions. Good questions untuk cari jalan buntu. Sementara yang kamu minta adalah mencari jalan keluar kan? Kenapa jalan keluarnya nggak ditanya? Kenapa yang dicari jalan buntunya? Jadi apakah kita nyadar dengan bagaimana cara kita menggunakan pikiran kita? Apakah kita nyadar dengan bagaimana cara kita memimpin kapal ini? Badan ini kapal, kita kaptennya. Kita yang kasih bilang, oi belok kanan, oi belok kiri, oh ya di sini stop. Apakah kita nyadar dengan semua pilihan kita? Atau jangan-jangan yang penting maju dulu. Nanti kalau nabrak-nabrak sedikit itu namanya resiko dalam kehidupan. Artinya kamu udah memimpin dirimu untuk terus nabrak-nabrak dikit-dikit sampai jadi bukit. Pertanyaannya adalah, apakah ini hidup yang mau diciptakan? Apakah ini ease yang sedang diciptakan? Apakah ini keberlimpahan yang sedang kita ciptakan? Apakah ini joy yang sedang kita ciptakan? Dan apakah masih happy di situ? Adapt to change artinya kamu sudah muak dengan hidupmu. Kamu sudah muak dengan pola lamamu. Dan kamu demanding. Ini pintu keluarnya di mana ya? Dan that demand akan selalu diikuti dengan consistency and commitment. I choose to change. Dan pada saat kita membuat sebuah pilihan untuk berubah, maka hidupmu akan betul-betul balik arah dan keluar dari kubangan yang itu.
kamu akan mulai menciptakan kemudahan, keberlimpahan, dan keriangan dalam hidupmu. Dan berapa dari kita yang bersedia memilih itu? Ya, sebagian dari kondisi-kondisi stres yang sudah terlanjur berlarut-larut dan sudah muncul gangguan fisik, tidak semudah itu dikoreksi dengan latihan berpikir doang. Saya sangat recommended untuk ambil sesi bars. Dimanapun kalian berada, praktisi sudah mendunia dan ada di mana-mana. Kontak kami, tanya praktisi terdekat ada di mana, and please get your bars run. Dan itu sangat membantu kamu untuk bisa lihat kondisimu seperti ini apa dan di mana pintu keluarnya. Ya, kalau sudah muncul gejala-gejala berat, depresi, anxiety, GERD, psikosomatis, insomnia, atau mungkin sudah muncul sampai pain dan gangguan hormon, please cari dokter yang paham tentang psikosomatis dan stress management. Stres nggak ngefek sama obat. Ya, psikosomatis nggak ngefek sama obat. Psikosomatis penyakit mental, jadi obatnya adalah latihan mental. Yang saya bisa bantu hanya kurangi gejalanya, tapi triggernya saya nggak bisa apa-apa. Obat nggak bisa buang triggernya, obat nggak bisa hilangkan triggernya, obat hanya bisa meredakan gejala fisik yang muncul. Artinya, stres, banyak pikiran, gangguan tidur, saya bisa bikin tidur. Tapi paginya nggak fresh. Ya, tapi paling nggak badan nggak sampai keok, nggak sampai overhaul, nggak sampai ya turun mesin lah. Kalau kita turun mesin itu artinya udah mati, udah habis selesai. Ya, dan kalau seandainya muncul GERD, udah perih, udah sakitnya kemana-mana, obat cuman bisa nurunin perihnya. Tapi trigger GERD-nya nggak bisa diapa-apain. Obatnya adalah latihan mental. Mental itu punya capacity unlimited. Mau dipakai untuk jadi keranjang sampah unlimited? Boleh. Mau dipakai untuk jadi keranjang keberlimpahan? Boleh. Tinggal pilih, maunya ngumpulin sampah atau mau ngumpulin diamond sama emas sama keberlimpahan. It's a simple choice. Dan pada saat sudah membuat pilihan, please commitment demanding dan stick by commitment. Maka hidupmu akan totally bergeser dan totally berubah. Oke? Ada pertanyaan nggak? Pak Yudi sudah angkat tangan dari tadi. Pak Yudi udah raise hand. Silakan Pak Iya. Yudi. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Jelas. Jelas Pak. Tunggu sebentar, saya merumuskan kalimatnya. Soalnya dokter ini banyak ini sebenarnya yang saat diomongkan ini yang direfleksikan banyak. Tapi saya mau mundur dulu tentang yang tadi itu loh, jiwa babu saya menggelora itu loh. Oh iya, itu seru. Itu menarik banget. Itu seru. Iya. Karena di satu sisi kan itu pelayanan loh, itu tanggung jawab loh. Oh, Kalau betul. saya, oh ya, tanggung jawab. Dan bisa jadi ini menjadi menarik. Jangan-jangan saya bersembunyi di situ supaya bisa main drama gitu. Kan seru tuh. Oh, Gila seru aja tuh. banget. Kalau Itu nggak poin seru bukan pertama. drama Korea. Itu Kalau poin nggak seru pertama. nggak laku. Itu poin pertama. Jadi saya mau bertanya adalah itu juga pola kan? Bahwa Yes. pola itu tanpa kita sadari dan bisa jadi sudah menjadi bagian yang kesadaran kolektif juga begitu, karena di luar sana juga Betul. kayak gitu. Itu yang Betul. pertama. Betul. Kemudian bahwa artinya kalau saya memperlakukan 3 anak saya, 1 istri saya itu dengan keunikan masing-masing kan, Betul. betul bahwa ada pola yang seolah-olah template gitu. Padahal sejatinya kan enggak, karena mereka unik Yes. dan spesial. Yes. Kemudian berarti, ini pertanyaannya, sebelum pertanyaan, berarti kan ini WMB, ini WH BM, questions. ya. Tapi saya masuk ke sini. Ini between me and world, dunia di luar sana. Betul. BMW ini. Jadi kalau saya tidak tahu persisnya, ini bukan invalidasi. Saya menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah dalam proses kelas-kelas yang saya ikuti, terutama Creating My Life. Itu ada sesuatu yang bergerak dalam diri saya. Kemudian saya menangkap bahwa komitmen, saya bersedia, kemudian komitmen, kemudian secara konsisten melakukan. Di saya menangkap di saya ada yang berubah dan ditangkap oleh orang lain.
Kemudian pertanyaannya adalah, oke, saya ngerti sesuatu unik dalam diri saya juga ngerti uniknya orang lain. Ya. Kemudian tanpa disadari saya mendorong diri saya, Mbok, kamu ngerti. Mbok, kamu ngerti itu bahasa Jawanya apa ya? Artinya ada dorongan untuk orang lain juga ngerti bahwa ini ada value dalam diri saya, kamu juga punya value, kamu ngertiin value-ku dong gitu. Itu kan dorongan yang otomatis pengen dipahami atau dimengerti itu. Lalu pertanyaan apa yang bisa saya bantu orang lain supaya saya bisa mengerti dan memahami orang lain tanpa saya jadi keset. Iya itu. Saya nggak mau ngomong jadi keset, jadi saya biar orang lain yang menyatakan. Karena saya tidak mau. Jadi pertanyaannya adalah bagian mana dalam hidupku yang merupakan allowance? Dan bagian mana dari diriku yang aku judge harus? Karena pada saat kita mengharapkan orang lain untuk melihat kita A dan B, itu ekspektasi kan? Oke. Dan bagaimana bila semuanya cuma interesting point of view? Aku dipanggil Pak, Neng, Bu belum pernah. Dipanggil apa lagi ya? Dokter, dukun, semuanya kayaknya sudah ada semua. Om, itu panggilan yang tidak menyenangkan buat aku. Aku lebih suka dipanggil Koko seperti maminya panggil aku. Anaknya jangan panggil Om. Koko aja, langsung maminya melotot. Enak aja Koko. Tapi semuanya kan hanya ekspektasi kita. Jadi artinya, apa judgement yang kamu sembunyikan di dalam dirimu? Apa judgementmu terhadap dirimu sendiri? Dan bagian mana dari dirimu yang merupakan allowance? Oke? Oke. Sip. Oke-nya belum oke, tapi nggak apa-apa. Nanti dia akan mencari jalannya sendiri. Yes. Bu, pertanyaan bukan jalan tutupnya yang mana ya? Ya, you get it when you get it. Karena itu adalah bagian dari experience. Ketubuhan itu mesti dilalui. Jadi pada saat kita nanti ngelewatin titik itu, kita akan nyadar, oh yang dimaksud interesting point of view itu ini. Oh yang dimaksud questions dan dimaksud self-judgment itu kayak begini. Dan pada saat kita nyadar di situ, maka awareness-nya akan terbuka dan akan ada perubahan. Oke. Oke? Terima kasih. Kayaknya sudah titik belum Pak Yudi? Oke-nya masih ngambang atau sudah titik? Memang serunya di koma. Memang serunya di koma sehingga pertanyaan akan datang terus. Kita tidak dengan koma nanti semestanya akan memberikan jawaban sendiri ya Pak Yudi. Ya, izinkan semesta terus mengisimu dengan berbagai macam informasi. Aku ngerasa space-nya berubah ketika mendapatkan jawabannya. Jadi saya membiarkan space itu terus bertumbuh dulu. Terima kasih. Thank you Pak Yudi. Mungkin teman-teman yang lain yang akan bertanya, monggo silahkan. Menarik sekali pembicaraannya bahwa tadi dokter menyampaikan jangan menjadi keset semesta, jangan menjadi babu semesta. Hidup itu sebenarnya simpel, tapi kadang-kadang kita yang bikin seperti drama Korea gitu. Kayaknya kalau mirip drama Korea, kayaknya bahagia banget gitu ya. Padahal sebenarnya Tuhan sudah menciptakan bahwa make it simple gitu. Jadi kayaknya kita ini sudah diberikan sesuatu yang sederhana gitu. Kalau bisa simple, kenapa bikin susah gitu? Tapi dibalik gitu. Kalau bisa simple ya dibikinnya susah gitu. Iya, soalnya kalau susah ininya duitnya ngocor. Itu pola korupsi itu. Ada pertanyaan nggak? Oke, mungkin teman-teman yang lain? Ibu Siang kayaknya mau bertanya, monggo Bu. Silakan Bu. Masih di mute Bu. Masih di mute Bu. Senang sekali pertemuan kita pada hari ini, walaupun baru pertama, tapi kok rasanya ada keharmonian ya. Ketika kita berbicara alam semesta, itu badannya sampai nangis ya Bu ya.
keharmonian gitu ya. Nah, tapi ada pertanyaan saya. Yang pertama, Ibu Rina pernah muncul di TikTok bukan sih? Kok saya pernah lihat mirip-mirip gitu. Di TED, bukan di TikTok pernah muncul juga. Di TED yang saya tahu. Intinya gitu ya. Yang kedua, Mungkin maksudnya pasaran ini, Bu. rambutnya sama. Yang kedua, Pak Dokter, Ya, kalau kita bertanya kepada alam semesta ya, yes. apakah alam semesta itu akan menjawab sesuai dengan apa yang kita mau? Apakah kita harus memberi dulu ya ke alam semesta? Nah, baru kita juga akan memperoleh mungkin balasannya gitu. Kan banyak orang kan tidak menghargai alam semesta ini gitu ya. Nah, itu. Yang ketiga nih Pak Dokter, kalau tadi Pak Dokter cerita ada mau makan apa? Nggak jawab ya udah. Ya. Nah, tapi kita tahu nih cucu saya ya, kebanyakan saya yang melayani cucu sih kalau anak udah gede-gede. Cucu saya biasanya ya nggak bisa tuh seorang omah sama cucu gini, mau makan apa? Jangan jawab, gua kagak beliin loh, gitu kan. I know, itu bagian tersulitnya jadi mami-mami dan jadi parent kan. Tapi saya selalu dari kecil ya ngajarin anak itu terima apa adanya. Jadi saya punya waktu cuma 20 menit untuk menyiapkan kamu makan. Saya hanya bisa masak nasi goreng telur tanpa daging. Tuh, kamu makan gitu. Jadi merasa kewajiban sebagai seorang ibu itu dijalanin gitu Pak Dokter. Salah nggak sih? Ya. Betul. Cuman itu aja sih. Nggak salah, tapi pada saat kita ajari mereka kemandirian dan questions, dan kita nggak menjebak diri kita, ya, kita nggak menjebak diri kita dengan kata wajib dan harus, maka pada saat kita repot dan nggak bisa nyiapin makan, kita tuh nggak didera rasa bersalah. Ya, pada saat kita tanya, mau disiapin apa? Aku cuma punya waktu 15 menit dan mereka nggak ngomong apa-apa, jadi kita nggak siapin makanan, kita ini nggak diserbu dengan perasaan bersalah. Karena kita tidak terjebak harus dan wajib. Problem dari kata harus itu adalah pada saat kita lagi sibuk-sibuknya, kita mau bikin makanan nggak sempat dan emang betul-betul nggak ada waktu, cuman karena ketinggalan satu kali nasi goreng dari 365 nasi goreng yang lainnya, kita akan dirundung rasa bersalah dan penyesalan yang luar biasa. Cuman gara-gara harus dan wajib. Jadi yang saya anjurkan untuk buang adalah, ayo buang semua harus dan wajibnya. Bukan artinya bukan nggak boleh siapin, bukan. Dan bukan artinya nggak perlu siapin, bukan. Tapi hilangkan harusnya. Saya harus siapkan makan pagi, jadi saya memilih siapkan makan pagi. Saya wajib bikin makan pagi, jadi saya memilih siapkan makan pagi. Jadi pada saat memang kondisinya nggak memungkinkan untuk siapkan, tinggal ngomong, aduh mama lagi repot, kamu bikin masak sendiri ya. Itu tuh kita nggak didera rasa bersalah. Kita tuh enak komunikasinya dan kerjasamanya tuh enak gitu loh. Ini yang membuat kita jadi happy hidupnya. Tapi kalau kita nggak sadar menempatkan harus, aku harus siapin makan pagi, aku wajib siapin makan pagi. Dan kemudian pas lagi liburan ke luar negeri, terus nggak siapin makan pagi karena anak-anak nggak ikut, itu selama liburan rasa bersalahnya nggak hilang-hilang dan nggak tahu rasa salahnya dari mana. Karena itu program, karena itu kebiasaan. Jadi saya menganjurkan, ayo buang kata harus dan kata wajibnya. Jadi kalau ditanya, mau makan pagi apa? Mereka nggak bilang apapun. Ya udah, mami nggak siapin makan pagi ya. Kamu cari makan sendiri. Dan itu enteng, itu enak. Itu komunikasinya lancar dan jalan. Kita nggak didera rasa, aduh aku mami yang jahat. Makan pagi aja aku nggak bisa siapin. Gitu. Waduh aku oma yang jahat. Makan pagi cuma nasi goreng aja aku nggak bisa siapin. Tuh. Gitu. Jelas ya? Terus tadi pertanyaan pertama apa? Pertanyaan pertama, saya nggak dapat inti dari pertanyaannya soalnya.
Pertanyaan pertama untuk Ibu Rina, Oh, berkenan. udah beres ya, yang dari Rina. Membutuhkan kesadaran ya, Dok? Yes, kesadaran itu dilatih, Bu. Dan Enggak ada. dilatihnya dari simpel bertanya dari kecil. Kesadaran nggak ada bengkelnya ya, Dok, kalau rusak. Ada, Bu, di kita. Namanya Access Consciousness di ruang terapi bars. Nanti kita bisa bengkelin dan tune up lagi biar nanti pulang udah happy lagi, ketawa-ketawa lagi. Gitu. Nanti kalau ada kelas ikut, Bu. Belajar delete stress dan belajar kesadaran itu seru. Seru banget. Asik banget. Ya? Terima kasih, Dok. Sama-sama, Bu Syang. Thank you, Bu Asyang. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Yudi, Dok. Dari Yes. mana ya munculnya rasa bersalah itu? Karena kita ngelanggar sebuah kesepakatan. Setiap kali kita melanggar sebuah kesepakatan dan kita menciptakan wrongness of me, maka yang selalu muncul adalah rasa bersalah, rasa takut, menyesal, blame, shame, regret, and guilt, fear, anger, rage, and hate. Ya, itu semuanya destructor implant. Jadi pada saat kita tidak memahami bagaimana cara kerja pikiran kita menjebak diri dengan kata harus, kata wajib, wah di belakangnya nanti seru. Nanti akan ada drama tentang anger, ada drama tentang blame, shame, regret, and guilt. Dan itu seru buat ditonton dan berjilid-jilid untuk dinikmati. Oke. Harus, wajib, dan susah kali ya, Dok ya. Kadang-kadang kita ini juga terjebak dengan kata-kata susah. Iya. Kalau disuruh ngapain susah. Kita sering bikin invalidasi diri dengan susah, bingung, takut, ragu. Ya. Tapi itu invalidasi diri. Dan daripada menginvalidasi diri, lebih baik ayo bertanya. Kalau emang susah, tanya, bagaimana caranya ini biar jadi gampang? Questions. Dan alam semesta akan memudahkannya buat kamu. Oke? Ingat, pikiranmu itu punya power. Pikiran kita itu punya kekuatan yang besar sekali. Apapun yang kita pikirkan akan jadi kenyataan. Dan kalau kita mikirnya susah, maka akan jadi kenyataan loh susah. Dan latihan pikiran itu ya dilatih. Tidak ada cara lain. Ya, Jenny. Dok, Yes. ketika kita usaha tuh berpikir untuk misalnya gampang, mudah. Tapi feel-nya itu sebenarnya nggak sesuai dengan yang apa kita pikirkan. Apakah dengan mengulang pikiran kita gitu itu bisa lama-lama merubah feel kita atau enggak? Bisa kalau kamu nanti sudah membuktikan bahwa dengan kelelep di air terus kamu bilang ngapung terus kamu jadi ngapung. Terus jadi feel-nya harus diganti. Ngerti nggak dong. perbedaannya? Bukan feel-nya yang diganti, tekniknya yang diganti. Karena itu teknik ngalor ngidul yang artinya cuman kamu berharap dan bermimpi dan badanmu udah ngasih tahu it's not this way. Badanmu akan muncul heaviness pada saat kamu bilang gampang. Karena itu adalah statement bukan questions. Questions akan selalu bagaimana caranya ini agar jadi mudah. Maka badanmu akan cari jalan keluar. Semesta akan nunjukin gini loh caranya biar mudah. Tapi kalau kamu membuat semuanya jadi dengan statement, maka ibaratnya kayak kamu nyemplung di dalam kolam renang dan kamu sedang tenggelam, terus kamu, hoi, ilmu Naruto. Ngapung. Bisa ngapung nggak? I don't think Kita so. ngerti. Nanti kalau kamu coba duluan dan bisa, nanti aku belajar sama kamu. Ilmu Naruto. Oh iya. Oke, Dok. Karena questions akan muncul, bagaimana Thank you. caranya aku berenang? Bagaimana caranya aku mengambang? Dan kamu akan belajar dari semuanya, terus kamu akan tahu, oh gini tuh caranya. Dan kemudian kamu akan latih skillmu. Dan inilah yang membentuk kita.
Latihan skill itu nanti pada saat kamu masuk di air, kamu bisa ngapung. Bukan hanya cuma sekedar bertanya, tapi nggak melangkah. Itu ibaratnya kayak mau bikin roti ya, nggak punya oven, belum punya telur, belum punya tepung, terus kamu langsung membuat sebuah statement, jadi roti, jadi roti, jadi roti, jadi roti, jadi roti. Emang rotinya bakal jadi? Enggak. Oh, Yes. yes. Oke? Oke. Ya. Thank you. Sama-sama. Oke, berikutnya pertanyaan dari Pak Syahrudin Sahar. Beliau menanyakan, kita sebagai manusia kan punya tanggung jawab, misal sebagai orang tua terhadap anak. Terus kalau kita tidak mau jadi keset atau babu, apakah itu artinya tanggung jawab kita buang? Mohon Tentu pencerahannya, tidak. Dok. Tentu tidak. Kalau kita tidak bersedia jadi keset dan tidak bersedia jadi babu, artinya kita belajar bertanya. Mau makan malam apa? Mau disiapin apa? Kalau nggak jawab, artinya dia nggak minta. Kalau nggak minta, nggak usah disiapin, santai aja. Jangan-jangan anakmu udah nyiapin GoFood, beli makanan yang menurutnya dia enak. Mie pangsit, terus kamu bilang, not healthy, not healthy, not healthy. Terus akhirnya kamu harus pindah ke mie organik. Dan kata anak-anak, dah enak. Terus mau ngomong apa? Mau berantem. Tugas kita adalah mendidik. Tanggung jawab kita adalah mendidik. Dan mendidik always be the questions. Bertanya. Jadi kita selalu bertanya, kamu suka nggak makan ini? Kamu siang mau makan apa? Kamu suka nggak baju sini? Kamu mau sekolah di mana? Sekolah mana yang kamu suka? Kamu mau les nggak? Les apa? Les mana yang kamu suka? Kamu mau pilih yang mana? Dan itu tugas kita sebagai orang tua. Kita mengajari mereka untuk membuat sebuah pilihan. Dan kita bantu mereka, kita fasilitasi mereka dengan pertanyaan. Bukan, aku tahu ini les yang terbaik buat kamu. Ya, les piano, sementara anaknya pengen basket. Nggak nyambung. Ya, atau kamu nggak boleh menggambar. Menggambar tuh nggak ada duitnya. Nggak usah sekolah-sekolah menggambar. Kamu tuh harus jadi dokter. Terus nanti tiap pendidikan di rumah sakit, lihat ada ambil darah, kejat-kejat, pingsan sendirian di bangsal pasien. Dan kita nggak pernah nanya. Banyak loh orang tua yang memaksakan hobi dan mimpinya ke anak-anaknya yang hobi dan mimpinya berbeda. Banyak. Dan ada banyak juga sekarang anak-anak zaman baru yang begitu lulus, dia dengan lantang berani bilang, Pak, Ma, ini sertifikat yang Mama mau ya, nih PPN, sekarang aku mau pilih hidupku sendiri, jangan diatur-atur, aku mau pilih ini. Dan artinya kamu buang waktu selama itu, habisin waktu dia loh. Untuk something yang dia nggak mau. Jadi komunikasi dalam sebuah rumah tangga, komunikasi dalam parenting itu very, very important. Dan apakah kita bisa bertanya? Gak semua orang loh bisa bertanya. Seringkali kita bertanya dengan mengeluarkan body language, ancaman, dan mami tiri, jadi tidak boleh dilanggar. Jadi kalau nanyanya gini, Lili, makan siang mau makan apa? Awas ya kalau nggak dimakan ya, mami sudah capek-capek siapin capcay di meja makan. Awas kalau nanti siang mami pulang masih utuh. Itu bukan nanya. Dan berapa dari kita yang teknik parentingnya seperti itu? Banyak ancaman dalam statement-statementnya. Ya, Jenny. Dok nanya, Ya. ini kan tadi pada bilangnya orang tua ke anak. Kalau saya menantu ke mertua. Nah, itu kan posisinya lebih sulit ya. Enggak lah. Ketika ditanya, Mama mau makan apa? Terserah, saya mau makan apa aja. Ntar udah selesai dimasakin, nggak cocok. Saya alergi ini. Nah, itu gimana, Dok? Kalau kita tetap masak yang kira-kira dia suka, kita masakin, tetap dikomplain. Terus kalau misalnya kita beli, dia juga komplain,
Ya. nggak dimasakin juga komplain. Ya. What should I do? Seru kan? Udah ditanyain dia jawabnya gamblang, Ya. nggak Seru kan? ditanyain bingung. Mestinya Ayo, mana, Dok? nanti kumpul sama saya. Jadi nanti kalau ditanyain siang mau makan apa, terserah, tak siapin sandal di atas piring. Terserah artinya terserah, apapun yang aku siapkan kamu makan ya. That means terserah. Warisan hilang, Dok. Hah? Nah, itu Dok, apalagi kan kalau di budaya timur, Ya, gimana itu memang kita akan posisinya ke belajar orang untuk tua. beradaptasi, adapt or change. Ya, adapt or change. You happy nggak dengan situasi itu? Nih? Ya. Enggak. Enggak. Oke, sekarang questions-nya adalah bagaimana caranya agar mamimu bersedia membuat sebuah pilihan? Bersedia nggak kamu ngomong? Mi, kalau terserah aku nggak masak ya. Berani nggak ngomong? Karena terserah, itu ujungnya adalah blaming. Kamunya mau di-blame nggak? Kalau kamu nggak mau di-blame, maka perjelas energinya. Mami, terserah itu artinya enggak ya. Kalau mami bilangnya terserah, aku nggak masak ya. Mami cari makan sendiri. Oke? Kalau mami mau aku masakin, mami ngomong maunya apa, nanti aku masakin. And that is communications, adapt or change. Kamu happy nggak dengan situasi itu? Enggak, bingung. See, invalidations of being. Traktir saya kopi. Boleh kasih pendapat nggak, Dok? Traktir, boleh Bu. Ya, kalau bingung, bikin menu makanan aja untuk sebulan. Yes. Dikasih Good menunya. idea. Mami mau yang mana? Nah, tuh. Ada Bahasa menunya yang keren loh. loh. 30 hari. Istilah. Tuh. Tinggal tunjuk mau yang mana Mami, yang ini gitu. Ya nanti bikinin sesuai itu. Warisan bertambah, Dok. Iya. Bukan bertambah lagi. Ya, Full. gunakan questions untuk membuka possibilities. Bagaimana caranya Mami membuat sebuah pilihan di sini? Dan izinkan semesta ini jawab. Karena kadang-kadang makin senior, aku ngalamin dengan diriku sendiri, pola makannya tuh makin sempit. Diajak makanan yang bervariatif dan baru, itu nggak mau mereka. Jadi, suruh mereka tulis, ya, makan yang mau dipilihnya apa, dan kemudian kamu tinggal bermain dengan menunya. Oke? Jelas? Jelas. Karena memilih bingung adalah kamu bersedia bermain dalam blame shame-nya dia. Blame, shame, regret, and guilt. Are you happy with that? Implan. Are you happy with that? No. So change. Jangan ngulang problem yang sama dan pola yang sama. Choose something. Choose something new. Oke? Okay? Yes. Sip. Kita udah lewat 4 menit. Bu Rina katanya ada kegiatan lain di jam 8:30. Jadi Jenny pertanyaan terakhir yang kita bisa terima saat ini. Oke? Nanti kalau mau bertanya, bisa tanya di Instagram saya atau di Instagram Bu Rina atau di Hidup Ceriaku di Facebook atau di Instagram Hidup Ceriaku di Instagram. Oke? Saya kembalikan ke Bu Rina. Oke, terima kasih. Seru sekali, Dok. Jadi nanti kalau ada pertanyaan seperti yang tadi Dokter sampaikan bisa ke IG. Bisa follow IG saya juga, Rina Prasetyawati. Ada hal yang menarik bahwa tadi saya urep apa yang sudah disampaikan Dr. David adalah kita harus belajar untuk mencintai diri sendiri. Kemudian hidup itu harus melayani orang lain. Jadi ini kesimpulan yang membuka awareness tersendiri bahwa kita itu
memang harus melayani dulu. Jadi hidup itu bukan tentang saya sebenarnya gitu ya. Ya, Tapi hidup itu sebenarnya tentang bagaimana kita bisa melayani orang lain ya. seperti itu. Tapi Dan harusnya dibuang, Bu Rina. yes, Jadi bagaimana saya oh memilih oke Bu. melayani orang lain, bukan Iya, harus melayani, bukan harus ya. bukan Jadi memilih. jadi ini hari ini juga learning Dok, bagaimana kita harus mulai nge-flip my mind gitu ya, untuk sudah tidak ada kata harus, sudah Betul. tidak ada kata wajib. Kemudian yang tadi saya bilang tidak ada kata susah, tadi saya berpikir juga kata harus itu saya nge-flipping menjadi kata sebaiknya. Ya, sebaiknya bisa atau Seperti itu, pilihannya, atau ya, pilihannya begitu. Kemudian kata susah tadi saya flip gitu ya, flip my mind menjadi challenge gitu. betul. Jadi ini kok susah ya, saya balik gitu. I flip my mind menjadi ini challenge buat gue gitu. Gimana caranya? Jadi iya, ternyata Live pada as saat saya question. membalik nge-flip my mind gitu ya, bahwa tadinya misalnya saya bilang ini kok susah ya gitu. Akhirnya saya flip mindset saya menjadi ini challenge buat gue gitu. Itu ternyata beda gitu. Oh, beda. Badannya menerimanya beda, kemudian apa ya? Feel-nya beda, mood-nya Yes, juga beda gitu loh. yes. Challenge Jadi akan ini membawa energi excitement. Seru. iya, heeh. Seru, luar biasa sih Dok ya. Jadi semoga kita semua banyak hal yang bisa kita pelajari hari ini. Love yourself first ini penting. Bagaimana kita memilih untuk ease, joy, dan abundant. Ya, Gitu Dr. David betul, kira-kira. betul. Mm-mm. Thank you, Thank Mbak you. Siska. Saya kembalikan. Mungkin ada pengumuman-pengumuman yang ingin disampaikan. Monggo, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Rina sama Dr. David. Seru kan kelasnya? Oke. Saya tuh selalu menemukan keseruan di setiap kelas JML. Nah, ada pengumuman. Satu, hari Senin tanggal 25, kita ada lagi free Zoom. Saya akan bagikan melalui email. Mohon dibaca dan mohon mendaftar. Kemudian bolehkah saya meminta satu hal dari kita semua? Bersediakah Anda menjadi agent of awareness? Yes. Jika bersedia, tolong sebarkan kepada orang-orang terdekat kita semuanya. Betul. Sip. Terima kasih. Sampai Terima bertemu kasih semuanya. Sampai jumpa hari Senin. hari Senin kita. Terima kasih. Bye. Thank you. Terima kasih semuanya. Aku close ya. Terima kasih.